Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما عمل آدمي من عمل يوم نحر أحب إلى الله من إراقة الدم إنها لتأتي يوم القيامة بقرونها وأشعارها وأظلافها وإن الدم ليقع من الله بمكان قبل أن يقع من الأرض فطيبوا بها نفسا أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. Yang berbahagia, yang saya hormati dan saya muliakan, Tuan Pengurusi, Tuan Imam, Tuan Bilal, muslimin, muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama dan yang paling utama, marilah kita memanjatkan pujian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala begitu banyak memberikan kenikmatan kepada kita, dimulai nikmat yang kecil hinggalah nikmat yang besar, nikmat yang nampak ataupun nikmat yang tidak nampak, nikmat yang zahir ataupun nikmat yang batin, semuanya merupakan karunia Allah, pemberian Allah yang wajib kita syukuri. La in syakartum la azidannakum. Seandainya engkau bersyukur, kalian bersyukur, la azidannakum, sungguh aku akan menambah nikmat tersebut. Maka kita mulai majlis kita malam ini dengan sama-sama bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Tak lupa salawat serta salam senantiasa terlimpah curahkan kepada junjunan alam Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan syafaahnya nanti di yaumil qiyamah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bersyukur kepada Allah saya dapat datang lagi ke masjid ini. Alhamdulillah, saya sudah 1 minggu di Sabah nih. Jadi esok insya-Allah saya akan kembali ke Indonesia lagi. Jadi ini malam terakhir lah. InsyaAllah dalam pertemuan kali ini saya diberikan tajuk, lupa lagi tajuknya tadi apa itu. Apa tadi tuan? Allahu Akbar.
hukum dan cara pengagihan ibadah kurban. Jadi kita malam ini insya Allah akan membahas hukum hakam yang berkaitan dengan ibadah kurban. Insya Allah awal mula kita akan memberikan penjelasan yang berkaitan dengan kurban. Mungkin kalau tuan-tuan di akhir belum paham, boleh nanti mengajukan pertanyaan. Kalaulah boleh jawab, saya akan jawab. Kalau belum boleh jawab, nanti tunggu dulu. Nanti saya share jawabannya ke Tuan Fadli, insya Allah. Tuan-tuan, supaya memudahkan, maka saya akan membuat pertanyaan-pertanyaan sekaligus kita akan menjawab. Ya, pertanyaan yang pertama, apakah makna kurban dan kapan disyariatkan? Tuan-tuan, di dalam bahasa Arab dikenal ibadah kurban itu dengan kalimat udhiyah. Jadi ibadah kurban itu di dalam bahasa Arab dikenal dengan kalimat udhiyah, yang maknanya secara bahasa adalah hewan ataupun hayawan yang dikurbankan, ataupun boleh juga bermakna hewan yang disembelih pada hari raya Idul Adha. Jadi kalimat udhiyah itu maknanya adalah hewan yang dikurbankan ataupun yang disembelih pada hari raya Idul Adha. Jadi definisi yang disebutkan ini sebagaimana dijelaskan oleh para alim ulama, di antaranya di dalam kitab Mughnil Muhtaj. Di situ disebutkan wahiya ma yudhabu minan na'am taqarruban ilallah. Yang disebut dengan kurban itu adalah perkara yang disembelih minan na'ami, dari binatang ternak. Jadi kurban ini hanya berlaku ketika yang disembelih ini adalah binatang ternak. Binatang ternak yang dimaksud ini hanya 3, tuan-tuan. Jadi tak boleh yang lain. Yang pertama adalah kambing ataupun domba. Di sini pun domba juga. Kambing ataupun domba, kibas. Yang kedua, na'am itu adalah lembu atau kerbau. Di sini apa namanya kerbau itu? Kerbau juga. Kemudian yang ketiga, na'am yang boleh dijadikan kurban itu adalah unta. Jadi selain 3 ini, di dalam mazhabnya Imam Syafi'i dan mazhab yang 4 ini tidak boleh. Jadi macam tuan-tuan punya kuda kemudian digunakan untuk berkurban, ini tak boleh. Apalagi singa, lebih tak boleh lagi. Binatang-binatang yang lain tak boleh, kecuali ada pendapat yang sedikit ringan dan mungkin boleh berlaku bagi orang-orang yang tak mampu membeli binatang yang 3 ini. Di dalam kitab Al-Bajuri, syarah daripada kitab Fathul Qarib atau hasyiah, catatan kaki daripada kitab Fathul Qarib, di situ disebutkan ada fatwa daripada Sayyidina Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhu.
Sayyidina Abbas radhiyallahu an mengatakan annahu yakfi iraqatud dam walau min dajaj. Cukup ibadah kurban itu sekedar mengalirkan darah meskipun daripada dujaj. Dujaj ini ayam. Jadi Imam Abdullah ibnu Abbas membolehkan kita ini berkorban menggunakan apa tuan-tuan? Ayam. Kenapa mati nih? Jika disebut ayam mati lagi. Mati lampu kah? Oh. Allahu Akbar. Nah, komentar daripada pengarang kitab Al-Bajuri mengatakan pendapat ini boleh digunakan bagi orang-orang yang tak mampu berkorban dengan kambing. Jadi macam tuan-tuan tak ada kemampuan berkorban dengan kambing, tak apatah lagi dengan lembu, apatah lagi dengan unta. Sementara tuan-tuan nak korban, ingin korban, maka boleh ambil ayam, ayam hidup, ayam hidup ini, kemudian sembelih, tapi niatnya mengikut kepada pendapat Imam Abdullah ibnu Abbas. Tapi secara jumhur kebanyakan para ulama hanya 3 hayawan saja: kambing, lembu atau kerbau, dan unta. Taqarruban ilallah, tujuannya itu untuk mendekatkan diri kepada Allah. Jadi memang semata-mata beribadah, melaksanakan perintah Allah. Min yaumil idi, dari pada hari raya Idul Adha, ila akhiri ayyamit tasyriki, sampai berakhirnya hari tasyrik. Hari Yaumul Idul Adha itu hari ke-10 Dzulhijjah. Ayyamut tasyrik ini 3 hari, 11, 12 dan 13. Maghrib pada ayyamut tasyrik, pada hari ke-13 selesai dibolehkannya ibadah kurban. Jadi macam tuan-tuan baru dapat lembu atau baru dapat kambing di hari 13, dapatnya pun maghrib lagi, maka kurban sudah tak sah, kurban sudah habis waktunya. Nanti insya Allah kita akan terangkan. Kemudian pertanyaan kedua, tuan-tuan, kapankah ibadah kurban itu disyariatkan? Tuan-tuan harus tahu juga, di dalam agama kita, di dalam Islam, ibadah kurban itu disyariatkan pada tahun kedua Hijriyah. Jadi Nabi hijrah ke Madinah hari pertama, tahun pertama belum lagi diperintahkan kurban. Tahun kedua baru diperintahkan untuk berkurban. Maknanya tuan-tuan, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melakukan ibadah kurban ini berapa kali? Rasulullah itu di Madinah berapa tahun? Tak tahu lagi. Rasulullah di Madinah itu 10 tahun. Tahun pertama belum ada ibadah kurban, tahun kedua baru ada ibadah kurban. Maknanya tahun kedua, ketiga hingga tahun ke-10 ada 9 tahun Rasulullah pernah berkurban. Jadi Rasulullah itu menemui hari raya Idul Adha sebanyak 9 kali. Sebagaimana puasa. Puasa pun Rasulullah itu mengalami berapa kali, tuan-tuan? 9 kali. Ini pengetahuan saja. Maksudnya nanti kalau ditanya anak-anak itu boleh jawab.
Tetapi dari aspek sejarah sebenarnya kurban itu sudah mulai disyariatkan dari mulai Nabi Adam. Jadi Nabi Adam alaihissalam pernah diperintahkan oleh Allah sebagaimana yang disebutkan di dalam Al-Quran, watlu alaihim naba abnai adam bil haqq id qarraba qurbanan fatuqabbala min ahadihima wa lam yutaqabbal minal akhar. Jadi Nabi Adam ada punya anak dua tuh, namanya Qabil dengan Habil. Qabil ini adalah petani, Habil ini adalah macam Tuan Hafiz nih, apa namanya, peternak. Peternak. Maka mereka ini disuruh untuk berkurban. Qabil petani, berkurbannya daripada hasil pertanian. Cuma Qabil ini dia berkurban dengan hasil pertanian yang paling buruk. Sementara Habil dia memilih kibas, memilih domba yang paling bagus, itulah yang dikorbankan. Maka tuan-tuan, yang menjadi pengganti daripada sembelihan Nabi Ismail, ketika Nabi Ismail akan disembelih, kemudian pisau itu tidak dapat memutus daripada leher Nabi Ismail, maka Allah sebut wa fadainahu bidzibhin azim, maka aku mengganti daripada Ismail itu dengan dzibhin azim, dengan sembelihan yang agung. Apa dzibhin azim itu? Itulah kibas yang dulu dikorbankan oleh Habil, kibas yang terbaik yang diangkat ke surga, kemudian diturunkan sebagai pengganti daripada Nabi Ismail alaihis salam. Jadi secara sejarah tuan-tuan, kurban itu sudahlah disyariatkan dari mulai zaman Nabi Adam alaihis salam. Kemudian yang selanjutnya tuan-tuan, apakah dasar hukumnya? Hari ini orang bertanya kan, itu dalilnya tuh mana? Maka kita akan sampaikan di sini. Dalilnya tuan-tuan, ibadah kurbani sangat kuat. Terdapat di dalam Al-Quranul Karim, terdapat di dalam hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan juga ijma' para ulama. Ayat yang menjadi dalil tentang kurban ini di dalam Al-Quranul Karim, di dalam surah yang pendek yang biasa dibaca oleh imam adalah fasalli li rabbika wanhar. Kita sering bacakan inna a'tayna kal kautsar, fasalli li rabbika wanhar. Allah perintahkan fasalli, maka salatlah engkau. Yang dimaksud oleh ulama tafsir bagi tahu yang dimaksud salat di sini adalah salat Idul Adha. Fasalli, maka salatlah engkau dengan salat Idul Adha. Lepas itu wanhar, lepas itu berkurbanlah. Jadi berkurban itu memanglah diperintahkan di dalam Al-Quranul Karim. Kemudian daripada hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam sampaikan, ma amila adamiyun, tidaklah seorang manusia melakukan satu amal min amalin yauman nahri, pada hari nahar, yaitu pada hari ke-10 Dzulhijjah atau hari raya Idul Adha, ahabba ilallah, yang mana amal itu lebih dicintai oleh Allah, min iraqatiz dzam, daripada mengalirkan darah.
Jadi pada tanggal 10 Dzulhijjah atau hari raya Idul Adha, amal yang paling dicintai oleh Allah, yang sangat disukai oleh Allah tuh tidak ada kecuali mengalirkan darah. Tapi ingat ya, mengalirkan darah di sini nih mengalirkan darah kambing, lembu dan unta saja. Jangan tuan-tuan ambil istri tuan-tuan. Nah, karena istri sudah gemuk, kita korbankan saja. Kata Ustadz, yang penting mengalirkan darah, bukan itu. Ini hadis ini perlu penjelasan. Yang dimaksud mengalirkan darah itu adalah menyembelih kambing, menyembelih lembu dan menyembelih unta. Jadi tuan-tuan, itulah amal yang sangat dicintai oleh Allah pada hari raya Idul Adha. Kalau tuan-tuan punya duit, punya uang, duit, katakanlah kambing itu harganya berapa sekarang? Di sini tuan, berapa ringgit? 1.500. Mahal ya? Kambing 1.500. Di Indonesia di bawah 1.000 pun boleh dapat. Katakanlah kambing itu harganya 1.500. Orang yang pertama dia belikan kambing lalu disembelih pada hari raya Idul Adha. Ini orang pertama. Orang yang kedua uangnya sama 1.500, tapi dia tidak belikan kambing. Apa yang dia buat? Dia kumpulkan janda-janda itu. Ada janda-janda cantik-cantik dikumpulkan. Dibagi setiap janda itu 50 ringgit, 100 ringgit. Kalau 1.500 tuh, kalau 50 ringgit ada berapa janda yang boleh dapat tuan-tuan? 30 orang kan? Ya, 30 orang. Yang dapat manfaat tuh banyak, 30 orang. Pertanyaannya, manakah amal yang lebih mulia, yang sangat dicintai oleh Allah pada hari itu? Apakah orang yang membeli kambing kemudian dia sembelih, atau uangnya itu dibagikan kepada orang banyak? Maka menurut hadis ini, tuan-tuan, ya amal yang lebih hebat itu adalah membelikan kambing kemudian tuan sembelih. Karena Nabi sebut ahabba ilallah, itu adalah amal yang lebih dicintai oleh Allah dari amal yang lain. Bahkan dalam hadis itu yang lain tuh lebih dicintai daripada tuan bersedekah 100 dirham. 100 dirham itu banyak tuh. 100 dirham tuh mungkin sudah berapa ribu ringgit tuh. Makanya tuan-tuan harus berusaha. Kalau Allah sebut ini amalan yang sangat dicintai, maka berdoalah kepada Allah, berusahalah, kitalah yang termasuk daripada orang yang berkurban itu. Maknanya tuan-tuan, kalau tuan-tuan boleh berkurban, tuan ini adalah orang yang sangat dicintai oleh Allah. Innaha la ta'ti yaumal qiyamah, sungguh akan datang pada hari kiamat. Hayawan kurban tu nanti akan datang pada hari kiamat biquruniha, dengan tanduknya, wa ash'ariha, dengan bulu-bulunya, wa adlafiha, dan dengan kuku-kukunya. Kenapa dalam hadis ini ulama bagi komentar tuan-tuan, kenapa Nabi sebut tu kuku, kenapa Nabi sebut tu tanduk, kenapa Nabi sebut tu bulu, bukan daging? Karena 3 perkara ini tuan-tuan adalah 3 perkara yang tak ada orang memakannya. Ada nggak majelis? Tuan-tuan buat majelis,
datang ke rumah saya, nanti kita makan rendang bulu. Ada tak? Hari ini kita buat gulai kuku kambing. Nggak ada. Apalagi tanduk. Macam mana makan tanduk? Maknanya tuan-tuan, secara kebanyakan 3 perkara ini adalah perkara yang kita buang dari hayawan itu. Tak ada orang memanfaatkan. Tapi begitu mulianya ibadah kurban, begitu dicintainya ibadah kurban, perkara yang tidak manfaat pun, yang kebanyakan kita membuangnya pun, nanti pada hari kiamat akan datang menjadi pahala. Apalagi nanti setiap bulu itu ada juga tuh, meskipun hadisnya dipermasalahkan juga, itu setiap satu rambutnya itu, satu bulunya dihitung satu kebaikan. Boleh tak kita menghitung bulu domba itu? Berapa juta? Coba tuan-tuan ambil segenggam nih bulu domba itu. Hitung satu-satu tuan-tuan. Dari pagi hingga sore mungkin belum selesai lagi. Begitu banyaknya bulu itu. Nah, ini dalil daripada sunnah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga, memanglah para ulama sepakat kurban ini sunnah. Kurban ini diperintah. Tidak sepakat dengan kesunahan, tetapi ulama sepakat kurban ini diperintahkan. Cumanya nanti ada ulama yang mewajibkan, ada ulama yang sekedar mensunnahkan. Maka kita akan bahas pembahasan selanjutnya, apakah hukum berkurban itu. Tuan-tuan, ibadah kurban ini hukumnya di dalam mazhabnya Imam Syafi'i adalah sunnah muakkadah, sunnah yang sangat dikuatkan. Cumanya ulama Syafi'iyah membagi kesunahan ini, ada sunnah ainiyah, ada sunnah kifayah. Tuan-tuan sering mendengarkan fardu ain dengan fardu kifayah. Macam kita mengurus jenazah itu kan, itu namanya fardu kifayah. Nah, sunnah pun sebenarnya ada 2 tuan-tuan, ada sunnah ainiyah, ada sunnah kifayah. Nah, kurban ini bagi satu keluarga hukumnya adalah sunnah kifayah. Jadi macam tuan-tuan ada 7 orang satu keluarga, kemudian ada 1 orang di antara 7 itu yang sudah berkurban, maka yang lain tuh gugur. Artinya kesunahannya sudah diwakili oleh 1 orang tuh. Itu namanya sunnah kifayah. Ada juga sunnah ainiyah. Setiap masing-masing kita, ini kalau kaitannya tidak dengan keluarga, disunnahkan masing-masing setiap kita ini berkurban. Kemudian sunnahnya kurban itu bukanlah pernah dalam hidup 1 kali, bukan begitu. Kurban itu disunnahkan setiap tahun. Saya ulangi tuan-tuan. Kurban itu disunnahkan setiap tahun, bukan 1 kali dalam seumur hidup. Jadi kalau tuan-tuan tahun lepas sudah pernah kurban, hari ini boleh tak kurban lagi? Sangat boleh. Tahun besoknya lagi boleh lagi, besok lagi boleh lagi, sampai mati sunnah tiap tahun kita ini berkurban. Karena terkadang ada pemahaman sebagian orang mengatakan kurban itu adalah sunnah 1 kali dalam seumur hidup. Sehingga ketika ada orang tanya, kamu berkurban nggak tahun ini? Saya sudah tahun lepas. Atau saya sudah pernah 15 tahun yang lalu. Wah, itu lama sangat tuh. Kurban ini tuan-tuan sunnah setiap tahun.
Kemudian apa syarat-syaratnya tuan-tuan? Syarat bagi orang yang berkurban, yang pertama syaratnya adalah Islam. Jadi kalau bukan Islam tak payah disuruh kurban. Terus macam mana kalau seandainya ada orang kafir memberi satu lembu? Terkadang ada kan daerah tuh orang Kristen mungkin terlalu baik, dia bagi kita apa? Kambing, dia bagi kita lembu, kamu kurbanlah. Boleh nggak dia berkurban tuh? Jawabannya tidak boleh, karena dia ini belum Islam. Bagaimana supaya boleh? Suruh dia masuk Islam. Kalau kamu mau kurban, masuk Islam dulu, itu pertama. Kalau tak mau masuk Islam sementara dia ingin memaksa memberikan kita lembu itu supaya disembelih, maka caranya berikan kerbau itu, berikan lembu itu kepada umat Islam. Katakanlah dia punya nama nih, siapa nih? Tommy, Kristen katakanlah. Maka supaya kurbannya boleh, bagi kasih kepada Tuan Fadli itu. Kemudian Tuan Fadli nanti buat untuk kurban atas nama dia. Tapi yang dapat pahala Tuan Fadli lah. Dia dapat pahala atau tidak? Tak dapat pahala. Karena orang di luar Islam ini tidak dapat pahala dari kebaikan-kebaikannya. Jadi orang-orang di luar Islam ini tuan-tuan, Allah hanya balas dia di dunia saja. Maka banyak orang di luar Islam itu hidupnya enak, dia pun orang baik. Itu biasanya balasan daripada Allah di dunia yang disegerakan. Nanti di akhirat tetap dia ini akan masuk nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, yang syarat berkurban itu adalah orang yang merdeka tuan-tuan. Maknanya merdeka itu bukanlah budak. Tapi zaman sekarangnya sudah tak ada budak tuh. Jadi sekarang kita tidak mau memanjangkan penjelasan. Tuan-tuan ini merdeka semuanya. Jadi maknanya tuan-tuan itu boleh untuk berkurban. Selanjutnya tuan-tuan, syaratnya adalah baligh. Kalau anak kecil belum diperintahkan, belum disunnahkan. Tapi kalau dia juga berkurban, sah kurbannya, boleh. Tapi tidak disunnahkan, tidak dianjurkan. Tapi kalau orang tuanya, misalnya orang tuanya memberikan kurban ke masjid itu, ini atas nama anak saya, sementara anaknya itu belum balik, baru berumur 7 tahun, boleh tak? Boleh, silahkan. Hanya belum dianjurkan. Kemudian yang selanjutnya berakal, maknanya bukan orang gila. Kemudian yang selanjutnya lagi adalah mampu untuk berkurban. Jadi yang disunnahkan berkurban itu tuan-tuan adalah orang yang mampu berkurban. Orang yang tak mampu berkurban tidak disunnahkan kurban. Pertanyaannya, siapakah orang yang mampu berkurban itu? Apakah orang yang mempunyai juta-juta ringgit, orang yang punya ratus-ratus ribu ringgit atau puluh-puluh ribu ringgit? Maka ulama memberikan penjelasan, yang dimaksud mampu berkurban itu adalah orang yang mempunyai kelebihan dari nafkahnya pada hari raya Idul Adha, pada hari tasyrik, kemudian kelebihan itu boleh cukup untuk membeli binatang kurban. Itu namanya mampu. Ini paham gak tuan-tuan? Ini begini tuan-tuan, Idul Adha itu kan hari ke-10. Ayyamut tasyrik ini 11, 12, 13. Mananya ada berapa hari tuan-tuan? Ada 4 hari.
katakanlah tuan nih memerlukan setiap hari untuk nafkah tuan dengan istri itu, dengan anak tuh, keperluan tuh katakanlah 100 ringgit. Setiap hari itu perlu 100 ringgit. Maknanya kalau 4 hari berapa? 400. Ternyata di dalam akun bank tuh ada uang 2.000. Dari 2.000 itu 400 gunakanlah pada hari raya Idul Adha, hari raya Tasyrik yang 3 hari itu kita ambil berapa? 400. Ada sisa berapa tuan-tuan? Ada sisa 1.600. Berarti kan ada lebih dari nafkah tuh. 1.600. 1.600 tuh boleh tak membeli kambing? Tadi kata Tuan Hafiz 1.500, sangat boleh itu. Nah, di dalam Islam, di dalam fikih, itulah yang disebut dengan mampu. Jadi bukan orang kaya. Yang penting dia mempunyai kelebihan uang, dan uang itu, duit itu boleh digunakan untuk membeli hayawan kurban. Itulah yang dimaksud mampu berkurban. Maka kebalikannya tuan-tuan, kalaulah tak cukup, katakanlah keperluan tadi selama 4 hari 400, di ekon tuh hanya ada 200, sisanya tuh 200 kan tak boleh beli kambing. Kalau anak kambing boleh tak? 200 tak boleh beli kambing kan? Maka ini disebutnya belum mampu. Kalau belum mampu, maknanya belum disunnahkan untuk berkurban. Jadi tuan-tuan nanti kena tafakur dari penjelasan ini. Oh, kalau begitu saya lihat nih di akun bank tuh, kalau nanti dikira-kira ada lebihan, saya nih termasuk orang yang mampu. Kalau sudah masuk yang mampu, maka kitalah yang termasuk dianjurkan, disunnahkan untuk berkurban. Kemudian pertanyaan selanjutnya tuan-tuan, kapankah waktu penyembelihan hewan kurban? Waktu penyembelihan hayawan kurban itu sahnya adalah dimulai terbitnya matahari pada hari raya Idul Adha. Jadi terbitnya matahari pada hari raya Idul Adha ditambah waktu yang cukup melaksanakan salat Idul Adha dan khutbah. Lepas itu barulah kita dibolehkan menyembelih hayawan kurban. Ambil contoh mudah begini. Katakanlah terbitnya matahari itu pukul 6. Katakanlah macam itu. Kemudian hitung tambah waktu yang cukup untuk sholat Idul Adha. Idul Adha kira-kira berapa menit tuan-tuan? Cukup 5 menit? Atau terlalu sedikit, 10 menit saja. Katakanlah untuk Idul Adha ini sholat 10 menit. Kemudian khutbah ini berapa menit? Khutbah yang singkat saja, jangan lama-lama, jangan dihitung yang 1 jam. Khutbah yang singkat saja. Katakanlah khutbah yang singkat ini setengah jam. Berarti 10 dengan setengah jam ada berapa menit tuan-tuan? 40 menit. Berarti tadi terbitnya matahari pukul 6 tambah waktu yang boleh digunakan untuk salat Idul Adha dan tambah waktu yang boleh digunakan untuk berkhutbah singkat. Katakanlah tadi 40 menit. Berarti baru boleh seseorang menyembelih kurban itu 6:40 menit. Ya, terutamanya bagi orang-orang yang tak sholat. Ya. Kalau orang sholat mudah menghitungnya.
Nah, ini di rumah nih, macam ada tuan tak nak sholat Idul Adha, kan setakat sunnah, tidak wajib pun. Malas mungkin atau malamnya terlalu capek bekerja, akhirnya tidur, tidak mau sholat Idul Adha, tapi dia mau berkurban. Nah, maka bagi tahu kepada orang tuh, jangan kamu sembelih sebelum orang selesai sholat dan khutbah. Jangan sampai orang baru mau sholat berangkat ke masjid dia sembelih sendiri, itu tak sah tuan-tuan. Atau terlalu semangat rajin subuh, belum lagi sholat Idul Adha, baru adzan subuh dia sembelih sendiri. Itu belum kan kurban tuan-tuan, itu namanya hanya setakat menyembelih saja. Kalau dia sedekahkan itu hanya sedekah daging, tidak termasuk ibadah kurban. Jadi waktu mulai dibolehkannya kurban tuh setelah terbit matahari ditambah waktu yang cukup untuk melaksanakan sholat Idul Adha dan ditambah waktu yang cukup khutbah yang singkat. Ya kalau sekarang, kalau di sini pukul berapa nih tuluk tuh? Ada tak tuan-tuan? Tak ada juga. Katakanlah pukul 7, pukul 8 itu sudah boleh tuh di sini. Jadi pukul 7, pukul 8 itu sudah boleh. Dan sunnahnya, ini bahasa bagi tahu, sunnahnya Idul Adha itu segera. Jadi kalau Idul Adha, sholat Idul Adha itu sangat disunnahkan berpagi-pagi, supaya ada waktu yang luas kita boleh menyembelih binatang kurban. Terbalik dengan Idul Fitri, justru sunnahnya sedikit diakhirkan. Jadi kalau Idul Fitri itu tak usah cepat-cepat tuan-tuan, pukul 8 boleh sholat Idul Fitri, pukul 9 pun boleh, yang penting sebelum zuhur. Yang penting sebelum zuhur. Ya. Apa hikmahnya? Supaya orang boleh leluasa memberikan zakat. Ada waktu yang banyak untuk memberikan zakat. Karena sunnahnya zakat itu diberikan sebelum selesainya sholat Idul Fitri. Ya. Jadi kalau boleh nanti tuan-tuan segera, kalau Idul Adha itu segera. Katakanlah di sini tulu'nya pukul 6. Mulai isyraq itu katakanlah 6.10. Ini contoh mudah saja. Langsung saja 6.10 langsung sholat Idul Adha. Tidak payah dibuat lama. Jadi bagi tahu macam itu. Supaya kita banyak waktu yang boleh digunakan untuk menyembelih. Kalau banyak yang disembelih, kalau cuma satu ya. Di sini banyak tak biasa? Kalau di Indonesia sedikit. Sudah sedikit, ramai lagi orang. Allahu Akbar. Kemudian akhirnya tuan-tuan adalah tadi 13, hari ke-13 itu maghrib, itu paling akhir. Maknanya kalau sudah lewat maghrib tuan-tuan tak boleh. Jadi macam terlupa mau kurban, sudah 13, ingat-ingat malam ke-14. Macam mana? Sudah tak boleh. Tapi tetap disembelih. Maka kalau tetap disembelih tidak termasuk ibadah kurban. Kalau disedekahkan itu hanya ibadah sedekah saja. Paham insyaallah? Nah, pertanyaan berikutnya, bolehkah menyembelih pada malam hari? Ini saya terangkan juga. Bolehkah menyembelih pada malam hari? Jawabannya boleh, tetapi makruh. Jadi kurang disukai. Tapi kalau terpaksa karena begitu banyaknya dari pagi itu, katakanlah 100 ibadah kurban 100 dari pagi tidak selesai hingga malam, tak apa, tapi makruh saja. Jadi ada hadis riwayat Imam Tabrani, annahu naha 'anil dzabhi bil lail. Rasulullah itu melarang menyembelih pada waktu malam. Tapi larangan di sini bukanlah larangan haram, hanya setakat makruh. Apa hikmahnya tuan-tuan dimakruhkan? Karena khawatir ada kekeliruan penyembelihan.
Kan kurang terlihat malam itu kan, apalagi cahaya kurang terang. Nanti boleh lagi karena salah lagi menyembelih, dia ingat itu leher binatang, ternyata tangan dia. Habis tangan dia. Nah, itu banyaklah. Kemudian kalau malam tuh sulit juga membagikan. Orang sudah tidur semua, kita ketok-ketok pukul 12 malam tuh, bangun ini kurban, menyulitkan itu. Apalagi di sini kan banyak ular kah dan lain-lain. Kemudian sulit juga menyaksikan, sulit disaksikan, karena kurban itu sunnah disaksikan orang banyak. Karena ibadah kurban itu adalah ibadah syiar. Syiar itu dinampakkan, tuan-tuan. Jadi jangan, saya supaya ikhlas saya sembunyi saja. Ibadah itu ada juga yang diidharkan, didohirkan. Maka kalau malam itu kan sulit dinampakkan, ya. Kemudian tuan-tuan, manakah hewan yang paling afdol, yang lebih utama daripada ibadah kurban tuh? Tadi kan ada kambing, domba, kemudian lembu, kemudian unta. Manakah dari 3 hayawan ini yang lebih afdol? Jawabannya di dalam mazhabnya Imam Syafi'i, yang lebih utama adalah unta. Jadi kalau boleh itu unta. Jadi bolehlah dari ekspor impor dari mana? Dari Mekah itu bawa sini, sembelih, itu utama itu kalau boleh. Cuman kalau di negara kita nih ya lembu itulah yang paling utama. Kemudian yang kedua lembu, yang ketiga baru domba. Itu urutan di dalam mazhabnya Imam Syafi'i. Nanti dalam mazhab lain ada ulama menyebut yang lebih utama itu domba. Kenapa? Karena Nabi sendiri kalau berkurban itu dengan domba. Nabi itu kan berkurban dengan domba. Maka ada semacam pendapat Imam Malik itu yang lebih utama adalah domba. Tapi dalam mazhab kita, mazhabnya Imam Syafi'i itu adalah unta. Beliau berpendapat dari hadis tentang pasal Jumat. Kan itu dalam pasal Jumat itu, man igtasala yaumal jum'ah ghusla janabah, barang siapa yang mandi pada hari Jumat sebagaimana mandi janabat, artinya seluruh badan itu kita cuci betul, kita bersihkan betul seperti orang mandi janabat. Summa roha, kemudian dia berangkat ke masjid itu, faka'an nama qarraba badanatan, yang paling awal datang ke masjid itu seperti kurban unta. Kemudian yang lebih telat lagi, yang lebih lambat lagi seperti kurban lembu. Yang lebih lambat lagi seperti kurban kambing. Nah, hadis ini kan menunjukkan yang lebih utama itu, yang paling awal itu adalah unta, kemudian berikutnya lembu, kemudian berikutnya kambing. Maka dari hadis ini ulama Syafi'iyah, Imam Syafi'i mengambil kesimpulan yang paling utama itu adalah unta dulu, baru lembu, kemudian kambing. Nah, itu dari segi afdoliyahnya, keutamaannya. Kemudian menyembelih hayawan yang jantan. Paham jantan, tuan-tuan? Yang laki-laki itu lebih afdol daripada yang betina, ya. Dari segi keutamaan. Kemudian 7 orang yang menyembelih 7 ekor kambing itu lebih utama daripada 1 lembu untuk 7 orang. Jadi ini perbandingan saja afdoliyah. Jadi macam nih, tuan kan boleh kambing lembu tuh buat 7 orang. 7 orang di sini kalau Indonesia itu patungan. Di sini apa? Bahagian. Bahagian, 7 bahagian kan. Mengumpulkan hinggalah 7 bahagian, beli lembu. Ada yang lain, kelompok yang lain tuh 7 orang, dia tidak kumpulkan 1 lembu, tapi dia beli 1 kambing, 1 kambing. Setiap orang 1 kambing. 7 orang.
Nah, mana yang lebih utama? Yang lebih utama adalah 7 orang yang setiap orangnya membeli kambing, daripada 7 orang mengumpulkan kemudian membeli. Dari segi utama, dari segi keutamaan. Itu. Kenapa? Karena hayawannya nanti lebih banyak. Kalau sapi kan cuman satu. Kalau kambing 7, jadi 7. Itu seperti itu. Kemudian selanjutnya batasan, apakah batas usia hayawan? Ini penting bagi peternak-peternak nih. Bang Hafiz sudah tahu kan? Untuk unta nih minimal umurnya yang sah untuk kurban itu minimum umur 5 tahun. 5 tahun pas masuk 6 tahun. Ya. Kemudian untuk kambing, macam jenis kambing, untuk sapi dan kambing, untuk lembu ya, lembu dan kambing. Tuan-tuan paham ya kambing? Kambing itu yang macam etawa itu apa nih? Kambing kan? Kambing, etawa itu. Kalau di Indo itu kita panggil kambing kacang. Kambing kacang yang dia telinga tuh sedikit tinggi itu. Itu umurnya minimum 2 tahun. Jadi kalau lembu dengan kambing kacang tuh itu harus minimum 2 tahun. Minimum. Maknanya kalau di bawah itu tak sah. Kecuali ada ulama menyatakan boleh, yang penting ininya sudah potol, giginya sudah potol. Potol itu apa? Sudah ompong. Dia belum 2 tahun tapi ini sudah ompong. Itu boleh. Itu. Nah, untuk kibas domba itu minimum 1 tahun. Jadi kalau domba itu 1 tahun minimum, masuk 2 tahun. Bagaimana syaratnya kita mengetahui sehingga sah itu? Pertama, harus melalui orang yang ahli. Jadi bukan seketakat mendengar dari orang. Jadi tuan-tuan macam ada ahli kambing, ada ahli lembu, ada ahli, kalau di Indonesia itu ada dokter hewan. Di sini ada nggak dokter hewan? Ada kan? Nah, panggil dokter hewan tuh, ini sudah berapa umur dia? Kata dokter hewan, ini sudah 2 tahun. Nah, maka perkataan dia itu diterima, sah kurban kita. Atau boleh tuan diterima di dalam syariat itu adalah dari orang yang pertama mengurusnya. Macam Tuan Hafiz, memanglah dia yang dulu semasa dilahirkan dia pun yang membidani kan, yang mengeluarkan dari perut ibu dia tarik. Dia tahu tuh, dia catat, dia catat ini lahir, saya ingat tahun sudah 2 tahun, saya pun betul-betul ingat 2 tahun. Dan dialah yang mengurus hingga sampai ke kita menjual, maka dia pun diterima perkataannya. Kalau setakat pedagang yang dia bukan mengurus dari awal, kemudian dia katakan sudah 2 tahun, maka ini belum boleh diterima perkataannya. Nah, ini penting nih. Di macam-macam tuan-tuan datang ke pekan lah, ke pasar kambing, pasar apa? Bazar kambing, bazar lembu itu, kemudian pedagang ini beli dari petani, beli daripada peternak-peternak. Kemudian dia katakan ini sudah 2 tahun. Kita tak tahu dia bohong atau tak bohong, kita tak tahu. Maka perkataan dia ini belum cukup untuk menjadi acuan kita bahwasanya kambing itu umurnya sudah mencukupi. Harus membawa ahli, sehingga ahli itu mengatakan sudah cukup umur. Nah, ini penting tuan-tuan. Ini bukan perkara yang gampang. Nah, ini harus dilakukan. Nah, ya. Oke. Kemudian syaratnya tuan-tuan, syaratnya binatang yang boleh berkurban itu adalah terbebas dari cacat.
Cacat yang dimaksud adalah cacat yang menyebabkan dagingnya berkurang atau membuat orang jijik. Apa jijik itu? Geli. Membuat orang geli. Maka dalam hadis itu tidak boleh, tidak sah kambing yang matanya buta, matanya hilang. Satu, itu tak sah. Kemudian kakinya pincang, bahkan pincangnya itu karena sebab mau disembelih, itu pun tak sah. Macam terlalu ditarik, macam kambing terlalu kasar ditarik sehingga putus itunya apa? Atau keseleo apa namanya itu? Keseleo kan? Keseleo kambingnya itu, maka itu tak sah. Itu hati-hati. Makanya ketika mau menyembelih itu hati-hati itu. Jangan, karena kaki yang pincang itu menyebabkan tidak sah kurban. Ya. Kemudian begitu kurus, itu tak sah. Macam sudah tinggal kulit dan tulang. Kambing yang tidak kasih makan, dibuat kurban, itu tak sah. Ya. Kemudian kambing yang putus telinganya, macam telinga, baik putus sebagiannya atau putus seluruhnya. Kecuali ada kambing-kambing atau hayawan-hayawan yang diberi tanda, itu ulama masih khilafiyah. Macam ada kan sekarang dikasih tanda kan, dia dikasih sedikit bolongan tuh kan. Nah, itu ada ulama yang membolehkan, tapi kalau boleh hati-hati, ada ulama yang tidak membolehkan. Itu hati-hati tuh. Tapi kalau putus sebagian atau putus seluruhnya, maka tak sah, tak boleh digunakan kurban. Kemudian yang putus ekor, tahu ekor tuh kan? Ini yang belakang tuh apa di sini namanya? Ekor kan? Tak ada ekor. Macam mungkin kita marah karena kambingnya nakal, kita sabit putus dia, itu tak sah buat kurban. Tapi boleh disembelih. Tapi kalau dibuat kurban tak sah. Tapi kalau disembelih boleh, nanti dibagikan dagingnya, sah itu. Tapi bukan ibadah kurban, menjadi ibadah sedekah. Maksudnya tidak sah itu dibuat kurban. Ya. Tapi kalau setakat tidak mengurangi daging, macam tanduknya putus, macam tanduk nih dia pecah ataupun putus, itu tak jadi tidak masalah. Kemudian kambing yang dikebiri, tahu kan dikebiri, supaya dia tak boleh punya anak, supaya tak boleh punya anak, akhirnya dikasih disuntik atau macam mana, akhirnya dia tak boleh punya anak, itu masih boleh, tidak mengapa. Karena biasanya kan ada yang dikebiri supaya besar badannya itu. Ya, kalau tak silap macam itu. Kemudian apakah yang dianjurkan bagi orang yang berkurban? Nah, di antara anjuran bagi orang-orang yang akan berkurban itu adalah tidak memotong kuku dan tidak memotong rambut dari sejak awal bulan Dzulhijjah, itu sunnah. Jadi kalau sekarang tuan-tuan mau berkurban esok nih, nanti semasa datang bulan Dzulhijjah, 1 Dzulhijjah, tuan-tuan tahan tidak memotong kuku, tahan tidak memotong bulu-bulu semuanya. Semua bulu. Baik bulu itu dan bulu semuanya ditahan. Hingga 10 hari nanti. Selesainya kita melaksanakan kurban. Ini sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian sunnahnya itu adalah menghadapkan hayawan ke kiblat. Jadi kalau menyembelih itu diarahkan ke kiblat. Ya. Ini tuan-tuan, kalau Nabi itu biasanya menyembelih itu sunnahnya itu Nabi simpan tuh, kemudian Nabi tekan dengan ini sedikit kakinya itu. Ya. Kemudian adakah bacaan khusus? Sebenarnya bacaan khusus itu yang dianjurkan itu adalah Bismillah, Allahu Akbar, Allahu minka walaka. Jadi nanti
boleh baca ketika mau menyembelih itu Bismillah Allahu Akbar Allahumma minka walaka. Nah, ini diantara anjuran yang diboleh dibaca ketika melakukan ibadah kurban. Kemudian sunnah selanjutnya adalah tuan-tuan menyembelih dengan sendiri. Jadi kalau tuan-tuan ini punya kekuatan, keberanian, sunnahnya adalah menyembelih hayawan kurban dengan sendirinya. Jadi tidak mewakilkan, tidak menyuruh orang lain. Tapi ingat di sini kalau sudah punya keberanian dan pengalaman. Kalau punya penyakit jantung jangan dipaksakan. Nanti yang mati dua-dua. Kambingnya mati, dia pun mati juga. Di Indonesia tuh ada tuh beberapa tahun yang lalu tuh lepas, dia sembelih, dia juga mati. Ada yang macam tuh. Tapi boleh juga mewakilkan. Kemudian ketika nanti menyembelih kurban itu, apakah orang yang menyembelih itu harus menyebutkan nama orang yang berkurban? Ini kan tidak kurban sendiri kan, katakanlah tidak menyembelih sendiri, diwakilkan. Apakah orang yang menyembelih itu harus menyebutkan nama orangnya? Ya Allah, ini adalah kurbannya ini, kata sebutnya itu. Maka jawabannya tidak harus menyebutkan. Karena niat kurban itu sudah mencukupi dari orangnya. Jadi orangnya ketika menyampaikan itu kan dia sudah niat tuh. Saya niat kurban, itu sudah cukup. Jadi tidak apa ya nanti sudah habis 100 orang sebutkan satu-satu lagi. Ini Pak ini, Pak ini, Pak ini lagi. Tapi kalau menyebutkan pun boleh. Tapi tidak harus dan tidak mesti. Kalau Nabi itu biasanya menyebut Allahumma taqabbal min Muhammadin wa ali Muhammadin wa ummati Muhammadin. Ya Allah, terimalah korban ini, kurban dari Muhammad dan keluarga Muhammad dan umatnya Muhammad. Cuma ulama mengatakan yang dimaksud ini bukanlah kurbannya, kurban semuanya, bukan. Maksudnya ya Allah, jadikan pahala kurban ini untuk Muhammad, pahalanya untuk keluarganya dan untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kurban itu kalau kambing cukup 1 orang, tak boleh banyak orang. Tetapi boleh pahalanya diniatkan untuk orang lain. Itu boleh. Kemudian pertanyaan selanjutnya tuan-tuan, apakah orang yang berkurban itu boleh memakan hewan kurbannya? Ya. Sampai pukul berapa nih? Pukul 8. Masih banyak nih, 30 pertanyaan lebih. Jadi tuan-tuan, ibadah kurban ini ada 2. Ada ibadah kurban yang wajib, ada ibadah kurban yang sunnah. Kapan kurban itu menjadi wajib? Pertama ketika dinadarkan. Jadi macam orang bernadar. Kalau saya sukses, kalau anak saya lahir, saya akan berkurban. Maka ini namanya nadar. Hukum kurbannya menjadi wajib. Kemudian yang kedua, wajib itu dengan cara ditentukan. Ta'yin namanya. Jadi macam ini tuan-tuan, ada kambing. Maka hati-hati kalau tuan-tuan ditanya, ini kambing buat apa? Ini kambing siapa? Maka dia jawab, ini kambing kurban saya. Kalimat kambing kurban saya itu namanya ta'yin, menentukan bahwasannya kambing ini ditentukan untuk menjadi kurban. Nah, ulama sebut kalau kita menyebutkan kalimat macam itu kurbannya menjadi wajib. Ini hati-hati tuan-tuan. Kalau tuan-tuan ditanya tuh, macam tuan-tuan lagi di kandang kambing itu, tuan-tuan ditanya, ini kambing buat apa? Ini kambing kurban saya. Maka kalimat kambing kurban saya itu namanya ta'yin. Ketika menyebutkan itu hukumnya menjadi wajib. Nah, meskipun nanti ulama ada khilafiyah.
Ada ulama yang lebih ringan lagi, tidak menjadi wajib dengan syarat bukan ta'yin, tapi niatnya ikhbar. Jadi begini tuan-tuan, ada ta'yin, ada ikhbar. Kalau ta'yin itu menentukan kalau ini adalah kurban saya, itu jadi wajib. Tetapi kalau ikhbar hanya mengkabarkan kalau saya itu akan kurban, saya akan kurban, itu namanya mengkhobarkan, memberitahu kepada orang lain. Maka ada ulama yang lebih ringan, kalau niatnya memberitahu tidaklah menjadi wajib. Jadi macam tuan-tuan dari pekan tuh bawa kambing macam nih, dari mana? Dari pekan. Itu kambing buat apa? Ini kambing buat kurban. Tapi tuan-tuan menyebut kalimat itu bukan menentukan ini kurban, hanya pemberitahuan kalau saya nak kurban. Jadi tergantung niat tuan-tuan tuh. Kalau tuan-tuan niatnya adalah niat untuk mengkhobarkan, maka kurbannya tidak wajib, hanya setakat sunnah. Ini penting tuan-tuan mengetahui wajib dan sunnah, karena nanti hubungannya dengan daging. Kurban wajib tak boleh dimakan. Kalau orang sudah wajib berkurban dengan cara nadar atau ta'yin, maka sedikit pun dia dengan orang yang diberi nafkah olehnya tak boleh makan sedikit pun. Ini penting. Ini macam Tuan Padli sudah katakan, saya berkurban, saya bernadar kurban. Maka Tuan Padli dengan yang dinafkahi, istrinya, anaknya, tak boleh sedikit pun memakannya. Itu kurban harus diserahkan kepada yang berhak. Ini paham tuan-tuan? Ya? Kalau kurban sunnah, maka boleh yang berkurban makan. Pembagiannya adalah dibagi dengan 3. Yang berkurban, ibadah sunnah kurban, boleh mengambil 1/3-nya. Jadi batasnya paling tinggi 1/3. 1/3 yang kedua diserahkan kepada orang miskin. 1/3 yang kedua diserahkan kepada orang miskin. 1/3 yang ketiga diserahkan kepada ahli kerabatnya yang dekat dengan dia, jirannya yang dekat dengan dia. Meskipun orang kaya boleh. Jadi yang bagus, jadi caranya kurban tuh bagusnya begini tuan. Yang pertama, tingkatan yang awal adalah menyerahkan seluruhnya, meskipun adalah ibadah kurban sunnah. Jadi tuan-tuan katakanlah sembelih, meskipun ini bukan nadar, bukan juga ta'yin, berarti kan sunnah. Yang bagus yang pertama adalah menyerahkan seluruhnya daging itu, tetapi kita hanya mengambil sedikit setakat keberkahan. Disunahkan kalau tuan-tuan kurban, kalau tuan-tuan nanti kurban, sunnahnya sebagaimana petunjuk Nabi, memakan hatinya. Jadi tuan-tuan ambil minta hatinya itu tuan masak. Di situ ada keberkahan. Itu sunnahnya. Jadi ambil sedikit, sisanya lepaskan, semuanya kita serahkan. Yang kedua caranya adalah tadi, 1/3 untuk kita, kalau kita gitu kan, 1/3 untuk kita, 1/3 untuk orang miskin, 1/3-nya lagi untuk ahli kerabat atau jiran-jiran kita yang dekat. Ini cara pembagian kurban yang benar. Paham insyaallah ya? Apakah harus merata? Tidak juga tuan-tuan. Boleh. Katakanlah ini satu orang miskin nih memang jarang makan betul itu. Semua 1/3 itu bagi dia semua. Boleh juga. Tidak masalah. Cuma nanti jiran yang lain itu nanti marah sama tuan-tuan. Tapi soh itu. Tidak masalah. Paham insyaallah ya? Dan kurban ini tuan-tuan daging yang barokah, maka usahakan tuan-tuan meskipun tak suka daging, usahakan makan meskipun sedikit. Ya. Jadi kata para ulama, daging kurban itu daging yang diberkati. Meskipun tuan-tuan tidak suka dengan kambing itu ataupun dengan daging itu, usahakan makan meskipun sedikit. Ya, karena di situ ada keberkahan. Nah, selanjutnya sering juga ditanyakan tuan-tuan, apakah orang yang belum akikah boleh berkurban? Ada orang mungkin waktu kecil itu orang tuanya belum sembelih akikah.
hingga dewasa belum juga. Apakah dia boleh berkurban? Jawabannya boleh berkurban. Lalu mana yang didahulukan antara akikah dan kurban? Dia belum berakikah, tapi juga dia cuma ada satu kambing. Mana yang didahulukan, kurban atau akikah? Jawabannya tuan-tuan, akikah itu kalaulah memang datangnya Idul Adha, yang didahulukan adalah berkurban. Karena akikah itu pertama bukan juga dia menjadi tanggungan dia. Akikah itu orang tua dia. Nah, itu pertama. Yang kedua, memang dia pun boleh berakikah sendiri dengan syarat dia sudah besar. Dan yang ketiga, akikah itu boleh berlaku di mana-mana hari, di mana-mana tahun. Tetapi karena ini Idul Adha dan pahalanya besar, maka dahulukanlah ibadah kurban daripada akikah. Kemudian pertanyaan selanjutnya, bolehkah membagikan ke negeri yang lain? Ulama sebut yang lebih utama bagikan dulu di tempat sendiri. Bagusnya, baiknya adalah kurban itu dibagikan di tempat orang tinggal, di tempat orang yang berkurban itu tinggal. Tetapi boleh dibawa kepada keluar kampung kita, bahkan keluar negara kita, apatah lagi kalau di sana lebih memerlukan. Macam sekarang Palestina kan, Palestina kurang ayam, kurang daging, kurang semua, kita kirimkan ke sana, boleh. Kemudian apakah hukumnya menjelih kurban untuk orang yang masih hidup? Jadi kalau niatnya kurban, tuan-tuan, tetap kurban itu niatnya adalah kita sendiri. Adapun pahalanya boleh kita niatkan kepada yang lain. Begitupun kepada orang yang mati. Apakah orang yang mati boleh kita berkurban atas namanya? Jawabannya di dalam mazhab Syafi'i adalah tidak boleh. Ini macam orang tua kita sudah meninggal, kemudian kita mau berkurban atas nama orang tua, maka dalam mazhab Syafi'i tidak boleh, kecuali orang tua kita dulu berwasiat. Jadi macam dulu orang tua kita wasiat, kalau ibu nanti meninggal, kamu sembelihlah kurban atas nama ibu. Ini namanya wasiat. Nah, itu boleh dilaksanakan. Tapi kalau tak ada wasiat, maka tidak boleh, tidak sah kurbannya di dalam mazhab Imam Syafi'i. Terus macam mana ini pahalanya boleh supaya sampai kepada ibu dan bapak? Tetap namanya atas nama kita, tetapi pahalanya kita niatkan kepada ibu. Jadi kita saya niat berkurban atas nama aku, ya Allah, sampaikanlah pahalanya atas ibu bapak saya. Itu boleh. Tapi kalau atas nama bapak dan ibu di dalam mazhab Imam Syafi'i tak boleh. Yang boleh itu hanya dalam mazhab lain selain mazhabnya Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Nah, ini yang sering terjadi. Apakah boleh menjual tanduknya? Nah, ini menjual kulitnya. Nah, itu kan ini sering berlaku. Ini perlu dibahas. Tuan-tuan, tak boleh bagian dari kurban itu dijual, termasuk tanduknya, termasuk kulitnya. Tak boleh. Jadi kalau ada panitia kurban di masjid itu, kemudian dia menjual, karena mungkin orang kan tak ada yang masak kulit kan, tak ada yang menggunakan kulit, tapi kulit itu boleh dibuat apa? Boleh dibuat baju, boleh dibuat macam jaket kan. Kemudian mungkin ada orang yang mau membeli, kita jual, itu tak boleh. Ya, tak boleh. Itu hukumnya haram. Dan nanti kalau sifatnya panitia itu yang di masjid itu mewakilkan, kemudian dia menjual tanpa izinnya, maka hukumnya kurbannya tidak sah, dan dia nanti harus menanggung, mengganti. Nah, itu bahaya tuh. Lalu bagaimana supaya sah, boleh dijual? Caranya tuan, berikan dulu kepada orang yang berhak. Jadi begini, ini ada kulit, katakanlah 10 kulit tuh. Cari orang miskin. Yang di sini yang berhak dapat kurban tuh yang miskin, bagi. Kamu satu, kamu satu, kamu satu. Setelah diterima bagiannya, baru dialah yang menjual. Karena kalau sudah diterima, bagi orang miskin tuh boleh dijual. Paham tuan-tuan?
Termasuk dagingnya pun boleh dijual. Macam orang miskin, dapat dia 30 kilo, dimakan sendiri tak habis. Dimakan sendiri tak habis, sementara dia tak ada beras. Akhirnya dia jual sisanya. Dia makan 2 kilo, 28 kilo dia jual semuanya. Boleh tak? Boleh. Tetapi catatan adalah orang miskin. Nah, nanti ada dua. Ada tamlik, ada hadiah. Kurban itu boleh diberikan kepada yang miskin, boleh juga kepada orang kaya. Yang tadi kan pembagiannya sepertiga untuk orang miskin, sepertiga bagi jiran-jiran kita meskipun orang kaya. Tetapi berbeza tuan-tuan. Di dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin, kalau kita memberikan daging kurban kepada orang miskin itu namanya tamlik, memberikan hak milik. Paham tuan-tuan? Memberikan hak milik. Kalau artinya kita sudah memberikan hak milik kepada dia. Kalau dia sudah memiliki, maka dia boleh menjual. Paham ya? Tetapi daging itu kalau kita berikan kepada orang kaya, dia bukan tamlik, tapi sebagai hadiah. Maka dia tidak boleh menjual. Nah, kalau tuan-tuan di sini termasuk orang kaya dapat daging kurban tuh, tuan-tuan sekedar boleh memakan, tak boleh menjual. Tapi kalau orang miskin, boleh dia makan dan dia boleh untuk menjual. Nah, ya. Ini penting juga karena sering kulit-kulit itu ada diperjualbelikan. Kemudian yang selanjutnya lagi, apakah boleh kurban itu diberikan kepada orang kafir? Nah, mungkin ada jiran-jiran kita orang kafir. Kemudian boleh tak kita bagi kurban tuh? Itu hukumnya tak boleh. Tak boleh. Dalam mazhab Syafi'i tak boleh. Dalam mazhabnya yang lain Imam Malik hukumnya makruh. Makruh. Terutama kepada kurban yang wajib, sama sekali nggak boleh. Kalau kurban sunnah masih ada khilafiyah ulama. Lalu bagaimana solusinya tuan-tuan? Solusinya adalah tadi, berikan dulu kepada orang yang berhak dari kalangan umat Islam. Katakanlah tuan nih dapatkan, ada 10 orang dapat, 1 orang 5 kilo. Maka nanti boleh mungkin tuan imam masakkan tuh 1 kilo, masakkan, kan sudah memiliki tuh. Kemudian kita sedekahkan kepada dia. Itu boleh. Jadi terima dulu orang-orang Islam, kemudian baru dia dibagi. Itu solusinya. Tapi kalau dia sudah paham dengan hukum Islam, jelaskan saja, dan dia pun boleh menerima. Dalam ibadah kurban itu tak boleh orang kafir mendapatkan. Dia pun paham, hanya kita pun tidak payah membagi. Nah, ini penting dijelaskan.